Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Bertua, serta BPG dalam jabatan Angkatan 2, Program Studi Teknik Komputer dan Informatika. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021, membawakan pelajaran Wide Area Network dengan kompetensi dasar mengevaluasi permasalahan pada jaringan nirkabel dan dilaksanakan secara daring. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke. Alhamdulillah siswa Bapak dalam pelajaran 1J ini sudah join, sangat bersemangat sekali ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, bagus ya. Nampaknya juga sehat-sehat anak Bapak ini. Tapi tidak lupa Bapak ingatkan kepada kamu untuk selalu mematuhi namanya protokol kesehatan, ya kan? Protokol kesehatan dengan aktif kita menjaga jarak, ya kan? Kemudian memakai masker dan sering kita mencuci tangan. Tujuannya apa? Supaya nanti kamu tetap sehat dan pada akhirnya kita bisa belajar di sekolah seperti biasa, ya. Seperti biasa kita tetap muka. Dan pastinya suasana akan lebih menarik lagi kalau misalkan kita bisa bertatap muka langsung ya. Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini, Bapak harapkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya, silakan. Teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, mudah-mudahan dengan doa kita tadi, apa yang kita doakan bisa terkabul dan pelajaran ini akan bermanfaat ya untuk kamu khususnya di kehidupan yang akan datang. Oke, materi kita atau pelajaran kita hari ini adalah Wide Area Network ya. Sebelum kita mulai, Bapak mengharapkan kamu sudah mengisi absen ya. Sudah mengisi absen, ini Bapak share dulu, yaitu absen yang sudah Bapak share di Google Classroom. Pak. Kita lihat absennya, sekarang tanggal 18 Agustus, 27 sudah mengklik hadir, dan 4 orang belum mengisi absen ya. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, oke? Pertemuan kita yang ketiga. Pertemuan kita yang pertama, kita sudah membahas bagaimana caranya kita untuk mengkonfigurasi Wide Area Network, ya kan? Dengan menggunakan paket tracer, kita sudah mendesain jaringan berbasis luas. Masih ingat nggak kamu jaringan berbasis luas itu atau WAN itu artinya apa? Jaringan berbasis luas artinya apa? Jaringan area luas merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, bahkan negara. Oh iya, mantap. Ya, itulah dia jaringan WAN. Jaringan yang sangat luas ya, bisa nanti menghubungkan satu kota, ya kan? Bisa menghubungkan satu kota ke satu kota nanti ke beda kota di tempat lain yang lebih jauh lagi. Mungkin skopnya itu beda provinsi atau beda negara, ya itu namanya WAN. Nah, hari ini kita akan membahas cara-cara kita untuk melakukan perbaikan pada jaringan nirkabel ya. Masih ingat nggak kamu itu jaringan nirkabel apa? Coba Nepil, jaringan nirkabel apa nak? Baik Pak, jaringan nirkabel itu merupakan sebuah jaringan yang tidak menggunakan kabel seperti ya WiFi. Ya, bagus ya.
Ya, nak, Saprijal. Jaringan yang memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi, mengakses aplikasi dan informasi tanpa menggunakan kabel, Pak. Iya, mantap ya. Intinya nirkabel, nir itu artinya tidak ya. Kabel, ya nggak pakai kabel jaringannya. Udah sering pasti kau pakai sehari-hari ya kan? Contohnya misalkan kamu pakai handphone nih sekarang, handphone tuh nggak ada kabelnya. Kalau zaman dulu nak telepon pakai kabel. Dulu ya. Sehingga kalau kita mau menelpon orang ya kita harus ke tempat itu, nggak bisa kok bawa-bawa handphone, nggak bisa kita bawa-bawa teleponnya karena memang kabelnya terbatas. Jadi handphone itu juga termasuk jaringan alat dengan jaringan nirkabel. Contoh lain misalkan apa itu? Coba kasih contoh dulu jaringan nirkabel yang perlu tahu lah. Bluetooth, Pak. Bluetooth ya nggak pakai kabel. Wifi juga nggak pakai kabel. Ya. Nggak pernah kamu pergi ke hotspot corner ya kan? Hotspot corner tuh lihat ada kabel itu nggak ada. Jadi kita bisa connect. Nah kelebihannya kalau kita pakai jaringan wireless itu artinya kita bisa membawa dia kemana-mana ya kan? Bisa bawa kemana-mana sehingga mobilitas kita itu tidak terbatas. Oke. Kalau nggak pakai kabel berarti pakai gelombang radio, ya kan? Oke, dia gelombang radio. Ini sudah Bapak terangkan minggu lalu dan kita sudah konfigurasi alatnya. Dalam pertemuan hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu bagaimana cara kita untuk melakukan perbaikan. Kalau minggu lalu pembuatan, kalau hari ini adalah perbaikan. Perbaikan terhadap apa? Perbaikan terhadap jaringan nirkabel. Jadi jaringan wireless itu pasti akan ada masalah. Pasti akan ada masalah karena dia semua yang ada di muka bumi ini adalah masalah. Tidak lepas kita dari masalah. Sebagus apapun pasti ada masalahnya. Max Prigia. Iya, Pak. Menurut Kak Max, apalah masalah yang sering kamu hadapi dalam jaringan wireless atau jaringan wifi lah? Tidak tersambung dengan baik. Ya bagus ya, nggak tersambung. Kalau kamu cari nama akses point-nya, kamu cari tuh nama-nama itu, bisa saja dia nggak ada di situ namanya, atau ada namanya tapi nggak mau connect, ya kan? Ya kan Tengku? Betul ya. Kira-kira si Saprijal, Bang Saprijal, kamu ada keluhan nggak tentang jaringan wireless? Itu kondisi yang sering kau hadapi, masalahnya? Ada, Pak. Masalahnya itu kadang sering lemot gitu dia. Ya, sering lemot ya. Itu masalah. Oke, jadi jaringan wireless itu macam manapun pasti akan ada masalah, sebagus apapun dibuat ya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana tekniknya kita untuk memperbaiki. Oke, ini Bapak tampilkan dulu slide-nya pada kamu. Baiklah, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Judulnya adalah perbaikan pada jaringan nirkabel ya. Kompetensi yang akan kita sampaikan atau Bapak sampaikan kepada kamu yaitu kompetensi 3 dalam pelajaran WAN ini ya, yaitu mengevaluasi permasalahan pada jaringan nirkabel. Kita evaluasi itu artinya kita menilai ya, menilai di mana permasalahannya, letak permasalahannya di mana ya. Karena kalau kamu sudah bisa mengevaluasi, pastinya untuk perbaikan ini ya. Pastinya untuk perbaikan kamu akan lebih mudah ya. Karena kita sudah bisa menilai masalahnya apa, kemudian letak permasalahannya di mana sehingga kita bisa nanti melakukan perbaikan ya. Oke. Ini Bapak buka Google Classroom kita, Nak. Ya, ini video yang sudah Bapak suruh kepada kamu untuk mengirimkannya ya. Ada beberapa video ini. Kita lihat dan kita akan analisa ya permasalahan-permasalahan yang nantinya
Pastinya kamu pernah menghadapi juga. Ini video pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Muhammad Rafiardiansyah. Masalah yang sering saya temuin pada WiFi adalah jaringan yang lambat atau susah. Karena saya tinggalnya di lantai 2, rumah saya WiFi-nya di lantai 1. Ya. Oke, tadi dia bermasalah jaringannya, ya. Jaringannya dia mengatakan Max. Kenapa kepalanya Max? Sakit. Iya, pusing ya Max? Iya, Pak. Pening gitu, Pak. Iya, ya nanti Pusing, Pak. minum obat ya. GWS. Pelajaran ini ya. Nah, kalau video tadi menyatakan dia bermasalah. Masalahnya adalah jaringannya lambat. Nah, kalau kamu menyimak, kenapa dia lambat katanya? Indi. Nyimak dong, Pak. Nah, apa kata dia tadi? Kenapa dia Karena lambat? wifi-nya Katanya lambatnya itu dia berada di lantai 2, sedangkan router wifi-nya itu berada di lantai 1, Pak. Nah, iya. Itu salah satu kasus itu sering terjadi ya kan. Kalau misalkan rumah kita modelnya ruko, lantai 2, lantai 3, internet kita di lantai 1, nggak mau dia sampai sinyal ke atas. Itu pastinya sering ada juga kamu mengalami seperti itu ya. Kenapa jadi lambat menurut kamu? Ada nggak yang bisa ngasih pendapat? Di Martin. Martin. Kenapa dia jadi lambat, Martin? Ya tergantung kekuatan wifi-nya itu, jaringannya itu, Pak. Ya misalnya 10 Mbps nih kan, Pak. Nah, terus kita ngumpul nih di satu ruangan gitu. Jadi kalau terbagi gitu lelet juga ya, Pak. Iya. Bagus ya. Jadi pendapat Martin itu benar. Jadi kalau terlalu banyak orang yang connect, itu pastinya akan menjadi lambat. Karena ibarat keran, tahu keran air. Kalau sumbernya kecil, lalu dia banyak dibuka kerannya, itu pasti ujung-ujungnya akan kecil. Apalagi yang paling ujung ya, paling ujung pastinya akan semakin kecil. Nah itu. Jadi cara memperbaikinya macam mana kalau misalkan jaringannya itu lambat gara-gara satu di lantai 1, satu lantai 2 gitu. Cara memperbaikinya kira-kira si Akbil. pasang router satu lagi, Pak. Bener, mantap kali. Pasang satu lagi supaya dia sinyalnya sampai, ya kan? Atau nih satu lagi Bapak kasih tahu, bisa juga caranya kita buka yang di lantai 1 itu, kita letakkan di tempat ya dekat-dekat tangga ya. Tangga itu kan penghubung antara lantai 2 sama lantai 1 ya kan. Artinya nggak banyak kali penghalangnya sehingga dia bisa lewat sinyalnya. Karena logikanya jadi kayak gini nak. Kalau sinyal itu terhalang dengan benda-benda padat, macam tadi ya, biasanya orang kan buat lantai 2 itu kan dia dicor ya, dicor semen. Itu pastinya nggak bisa, agak susah sinyalnya lewat ya. Cara yang disebutkan oleh Bang Akbil sangat mantap kali ya. Kita tambah satu lagi Pak, akses poinnya, routernya ya. Oke, kita coba buka satu lagi ya, video contoh yang dikirimkan oleh teman kamu. Satu lagi, ini kita buka di sini. Ini nampak ya sharingnya? Nih kita lihat video yang dikirimkan oleh Kak Dami. Halo, nama saya Damai Selangi dari kelas 10 TK 3. Saya berasal dari SMK Telkom Medan. Saya juga memiliki kendala dalam jaringan Wi-Fi ataupun paket saya sendiri. Apalagi dalam kondisi daring ini, ketika Google Meet
apa yang diajarkan guru kadang-kadang lelet atau putus-putus dan sering juga keluar dari aplikasi Google Meet-nya. Apalagi belakangan ini kondisi hujan, jaringan di tempat saya juga kurang bagus. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, itu tadi video dari Kak Dami. Kawan kita juga yang sudah ngirimkan videonya. Coba kita evaluasi lagi ya, kita evaluasi lagi. Kak Dami menyatakan apalah kira-kira? Sultan. Dia jaringan terhambat karena hujan, Pak. Cuaca, Pak, karena cuaca gitu, Pak. Ya, bagus ya, artinya bisa kamu menyimak video tadi. Apakah memang cuaca mempengaruhi sehingga terjadi seperti itu, si Kindi? Iya, Pak. Saya pun juga kena gitu, Pak. Cuaca lagi kurang bagus, Pak. Iya, bagus ya. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Pak, memang ternyata cuaca itu mempengaruhi. Coba, ada yang kasih mau pendapat nggak nih? Tergantung dia di mana tempat dia rumahnya gitu loh, Pak. Kalau yang selalu ke perdesaan kadang juga lemot di jaringan. Saya main ML waktu hujan-hujan lancar, Pak. Tidak juga anak Safrizal. Macam mana, Kindi? Tidak juga, Pak. Nggak di desa. Di kota pun juga, Pak. Permasalahannya di hujan juga. Karena saya pakai data. Iya. Jadi karena cuaca, Pak. Iya. Jaringan Bagus. saya kurang bagus. Iya, mantap sekali ya. Semangat ya kita berdiskusi. Pak. Cuaca sekarang pun nggak bagus nih. Bapak sekarang ada di sekolah, cuaca pun nggak bagus. Kan dari tadi kan Bapak agak lambat-lambat ya. Membuka-buka dari tadi. Ya memang karena cuaca juga, nak. Cuaca itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kenapa mempengaruhi? Karena namanya kita kan nggak pakai kabel kan. Kita nggak pakai kabel. Maka kita akan mengharapkan kualitas dari gelombang radio. Gelombang radio dipancarkan dari mana? Medianya ya udara. Kalau udara nggak bagus, pasti gelombang radio yang kau dapat menjadi nggak bagus. Akhirnya apa? Jaringan wireless kita bermasalah. Ini nampaknya makin semangat ya, nah Bapak ini. Oke, kita lanjutkan. Kita akan coba melihat di mana letak permasalahan itu sebenarnya ya. Ini Bapak share lagi presentasi Bapak kepada kamu, dilihat ya. Ini tadi ya. Oke, ini Bapak punya gambar. Lihat ya. Kalau kita menggunakan jaringan wireless, khususnya WiFi lah, WiFi ya, bisa pakai handphone, bisa pakai komputer dan lain-lain. Kalau kamu bisa membuka internet menggunakan WiFi itu, kamu harus melewati tahap-tahap ini. Yang pertama, kita harus connect ke access point. Access point, ya, access point itu dilengkapi dengan antena. Access point ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Access point ini alat yang menjadi tempat kita bisa terhubung dengan jaringan wireless. Ya, sifatnya mirip-mirip seperti kalau kita buat dulu waktu kelas 1 namanya switch. Tapi ini kita pakai nirkabel, nggak pakai kabel ya. Nah, access point ini nantinya dia akan terhubung ke router. Ya, ke router. Jadi gini, nak. Jadi ada access point yang khusus access point saja, dilengkapi dengan antena dan dia terhubung ke alat lain namanya router. Atau ada juga namanya access point yang di dalamnya sudah ada router. Jadi satu alat ya, access point router. Nah. Jadi dia bisa mengumpulkan sekaligus dia bisa menghubungkan ke internet. Jadi logikanya, kalau kamu bisa buka internet menggunakan wireless, pakai handphone maupun komputer, pasti kamu sudah connect ke access point dan router kamu sudah benar. Nah, baru bisa kita buka internet. Jadi seperti yang disampaikan dalam beberapa video tadi, kalau misalkan kamu sudah connect ke internet nih, kamu sudah connect ke access point, tapi nggak bisa connect ke internet, maka permasalahannya ada di router. Ya, router.
mungkin settingannya yang salah, ya. Atau mungkin routing ya. Nanti kita akan belajar berikutnya adalah routing. Mungkin routingnya yang salah perintah sehingga nggak bisa kita connect ke internet. Atau mungkin saja settingan di router itu yang membuat kita nggak bisa dapat IP address. Nah, nggak dapat kita IP address. Kalau bisa connect tapi IP addressnya nggak ada. Error ya. Nah, itu permasalahan di router. Tetapi kalau misalkan handphone kita atau komputer kita sama sekali tidak bisa connect ke access point, ya, sama sekali nggak bisa connect ke access point, itu artinya masalahnya ada di handphone atau di komputer kita. Ini harus kamu cek. Kalau sekali lagi, kalau kamu nggak bisa connect ke access point, maka masalahnya ada di handphone atau komputer kita. Tapi kalau kita bisa connect ke access point dan tidak bisa buka internet, berarti masalahnya ada di router. Paham enak ya? Paham? Paham, Pak. Oke, mantap. Paham, Pak. Nah, jadi kita harus bisa tahu letak masalahnya itu di mana. Jangan kita tiba-tiba ganti router, rusak routernya tanpa kita periksa dulu mungkin di access point dan sebelum-sebelumnya. Ini Bapak tutup dulu share Bapak. Itu di access point ya. Kalau di komputer, tadi udah Bapak sampaikan sama kamu, coba dilihat wireless card-nya, apakah dia disable apa enggak. Kadang-kadang gara-gara salah-salah setting, bisa juga kartu jaringan itu dia nggak kebaca. Ya, nggak kebaca. Artinya dia mungkin saja drivernya juga bermasalah. Jadi itu harus kita periksa semua ya. Oke. Dalam kesempatan selanjutnya, Bapak harapkan kamu nanti bisa membuat kesimpulan, ya, kesimpulan tentang pembelajaran ini, dan nanti kamu sampaikan di pertemuan ini ya. Bapak kasih waktu kira-kira 10 menit ya untuk membuat kesimpulan dan mempresentasikan di hadapan kita. Ya, silakan Nak. Oke, baiklah anak Bapak sekalian, tadi kita sudah berdiskusi ya mengenai permasalahan dalam jaringan nirkabel. Kemudian Bapak minta kamu untuk juga berdiskusi di kelompok. Nah, sekarang Bapak persilakan kepada kamu untuk menyampaikan hasil diskusi ya. Jadi nanti akan Bapak tanya kira-kira teknik-teknik yang bisa kamu kemukakan di dalam penyelesaian permasalahan di jaringan nirkabel ini seperti apa ya. Kira-kira siapa yang menyampaikan ini? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Oke, jadi untuk permasalahan yang pertama ialah access point nirkabel bekerja dengan lambat dan tidak seperti biasanya. Nah, dari hasil diskusi di sini saya menyampaikan untuk menyelesaikan masalah tersebut ialah kebanyakan access point bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan beberapa peralatan rumah tangga seperti oven, microwave, telepon nirkabel dan monitor mengeluarkan sinyal dengan frekuensi yang tinggi yang sama sehingga dapat mengganggu jaringan. Solusinya adalah perlu mematikan atau menjauhkan peralatan elektronik tersebut agar tidak terjadi masalah demikian. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Bang Fatur. Yang lain, kira-kira dia menyampaikan bahwa kalau misalkan frekuensinya atau ya frekuensinya nanti ada yang bermasalah, pastinya akan bermasalah juga ya. Coba yang lain, kira-kira ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Saya Pak. Ya, di Bang Yusuf ya, silakan Bang Yusuf. Tidak ada akses point tidak dapat fiturnya di jaringan nirkabel itu mungkin karena solusinya dapat mengatur kembali peralatan akses point sehingga kembali ke default awal, dapat mengakses segala fitur yang ada pada akses point. Pada berbagai peralatan akses point ini terdapat tombol reset di bagian belakang di dekat port LAN dan colokan daya yang bisa digunakan untuk merestart akses point, Pak. Oke, berarti kita bisa merestart ya. Ada lagi mau disampaikan Bang Yusuf?
Saya tidak ada, Pak. Oh, aman ya. Oke. Bapak Tur, ada lagi mau disampaikan hasil diskusi kelompoknya? Ya Pak, baik Pak. Di sini ada yang mau saya sampaikan sedikit. Oke, jadi untuk permasalahan yang selanjutnya, jika rusak atau tidak berfungsi sama sekali, itu mungkin penyebabnya menggunakan access point secara terus-menerus selama 24 jam. Sebaiknya itu mematikan access point ketika sedang digunakan, agar peralatan access point tetap awet dan dapat digunakan lebih lama. Sudah Pak. Oke, jadi kesimpulan juga dari Bang Batur adalah di mana kalau misalkan alat itu dipakai terus-menerus, ya pasti kualitasnya itu lama-lama akan berkurang ya. Terima kasih. Terima kasih nah Bapak semua. Kita tadi sudah mendapatkan kesimpulan dari pelajaran kita dari beberapa presentasi yang sudah kamu sampaikan di hadapan kita bersama. Hasilnya juga bagus ya, artinya kamu sudah mendapatkan poin dari permasalahan yang akan terjadi biasanya di jaringan wireless. Nah, sebelum menutup pertemuan kita, Bapak harapkan kepada kamu ada nggak yang bisa kasih pendapat, manfaat apa yang bisa kamu ambil nih setelah kita mengikuti pelajaran ini. Manfaat yang bisa kita ambil setelah kita mengikuti pelajaran ini, silakan. Kita bisa tahu solusi untuk kalau misalnya kenapa jaringan wifi kita terblok, kenapa jadi lambat kalau kita di lantai atas, ternyata kita bisa taruh di antara kedua lantai. Terus kenapa cuaca bisa mempengaruhi internet juga gitu Pak. Oke, mantap ya, makasih Bang Bil. Kak Mars, kira-kira bisa kasih pendapat Kak Mars Prigia ya, kenapa manfaat dari pelajaran kita? Bisa tahu penyebab jaringannya bermasalah, wifi-nya apa ya? Ya, mantap sekali ya. Manfaat apa yang bisa kita dapat dalam pelajaran ini? Yang saya ketahui dari pelajaran ini bahwa nirkabel itu dipengaruhi oleh bandwidth seperti yang ada di video tadi, bahwa lantai 1 dan lantai 2 itu dipengaruhi oleh bandwidth jaringan wifi-nya. Karena nirkabel wifi menggunakan basis jaringan elektromagnetik, Pak. Jadi seperti cuaca, seperti bandwidth itu mempengaruhi kualitas jaringan dari nirkabel tersebut. Oke, bagus sekali ya. Ada lagi kira-kira? Ini Bapak nampaknya semangat ya memberikan pendapat. Ini ya terakhir poinnya ya. Sebelum kita memperbaiki, Bapak harus kasih tahu sama kamu harus tahu masalahnya di mana, ya kan? Nggak bisa kita memperbaiki kalau tidak tahu kita masalahnya. Ya, ibarat pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Tak sayang maka tak cinta. Kalau dia nggak kenal gitu. Atau kita mau dia papai, ya gitu. Makanya kita harus kenal. Lalu kalau sudah kau kenal permasalahannya, kamu harus bisa melihat lokasi kerusakannya. Ya, tadi kan Bapak sampaikan, kalau nggak bisa connect Pak dia ke WiFi, nggak bisa connect ke WiFi sama sekali, berarti masalahnya bukan di router, masalahnya di akses point. Ya, akses pointnya tengok, apa akses pointnya mati, atau misalkan antenanya harusnya ngadap ke sana, jadi terbalik, kan gitu. Itu harus dilihat. Lihat. Kalau dia bisa connect ke access point, artinya kamu memasukkan username sama password yang benar ke dalam WiFi itu, dan kamu bisa connect, tapi nggak ke internet, nggak bisa buka Google, nggak bisa buka Facebook, berarti masalahnya ada di router. Bagus. Kalau berarti access point-nya nggak rusak, yang rusak adalah router. Lalu cara memperbaikinya macam mana? Bisa kita cabut kabelnya, kita masukkan lagi, tunggu beberapa menit, ada perubahan nggak? Kalau nggak juga, biasanya orang mematikan. Matikan dulu, hidupkan lagi. Ya kan? Seperti itu. Kalau nggak bisa juga, apa yang harus kita lakukan?
kita setting lagi ulang. Ya, kita setting ulang. Nanti kan Bapak ajari bagaimana cara men-setting access point dan routernya supaya bagus lagi ya. Kalau nggak bisa juga, menurut kamu, udah cabut kabel, pasang lagi nggak bisa, matikan, hidupkan lagi nggak bisa, setting ulang nggak bisa juga. Apa lagi yang harus dilakukan? Ganti baru, Pak. Mantap, ganti baru. Berarti nggak ada lagi yang harus kita lakukan. Ya ganti saja, pusing kali kita memikirkan. Ya anak ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Bapak mau perlihatkan kepada kamu yaitu tugas yang sudah Bapak share di classroom ini ya. Bapak kemarin sudah dikerjakan oleh berapa? Di masih 6 ya. Nah nih lihat. Tugasnya ini dikerjakan masih 6 orang, yang lain tolong dikerjakan nak ya. Apa Pak soal-soalnya? Coba lihat ya. Soalnya bisa kita lihat nih, pertama tuliskan kerugian terjadi saat ada permasalahan pada jaringan nirkabel. Ya kamu jawab. Kemudian tuliskan apa masalah yang sering terjadi yang menyebabkan masalah pada jaringan nirkabel. Apa namanya untuk kegiatan kita minggu depan? Ya, kita akan mempraktekkan, nanti Bapak harapkan per kelompok nanti bisa datang ke sekolah. Kita akan membuat simulasi, ya, simulasi untuk memperbaiki jaringan nirkabel, ya. Nanti akan buat kasusnya, nanti kamu memperbaiki. Tapi nggak bisa semua ya, hanya nanti per kelompok, ada gelombang-gelombangnya, ya. Oke, kita tutup ya pertemuan ini dengan kembali berdoa. Ya, kepada ketua kelas silakan memimpin doa. Akhiri pelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, demikian pertemuan kita. Terima kasih kepada anak Bapak yang sudah join dengan pertemuan ini, dan Bapak harapkan kembali kepada kamu untuk tetap menjaga kesehatan ya. Jangan mensepelekan virus corona ya kan. Virus corona bisa kita cegah dengan diri kita sendiri. Yang pertama kita harus menjaga jarak, kemudian sering kita mencuci tangan dan memakai masker. Satu lagi jangan lupa kamu makan, satu lagi Bapak pesannya, makanlah makanan yang sehat. Kalau kita nggak sehat, nanti imun kita menjadi turun ya. Lemah. Oke, kita akhiri pertemuan ini. Mohon maaf kalau sekiranya dalam penyampaian Bapak ada yang tidak berkenan pada kamu. Kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih nak.